Alhamdulillahilladzi amarana bihi wa habiban wa rasulahu hijratan min Makkah ila Madinah wa amara ummatahu al-hijrata min al-ma'siyati ila al-ta'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima tubarik wal khatimi lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa bidaril alim. Hadirin kiram, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para bisnis yang berhati. Saya hadirin para bapak ibu semuanya jamaah salat maghrib di Masjid Miftah Huda yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Di kesempatan pada malam hari yang berbahagia ini, pemirsa, puji syukur dan kasih Allah. Diri Allah atas limpahan rahmat taufik hidayah engkang diperbarengkan oleh Allah dan Allah subhanahu alhamdulillah terlebih Bapak jadi berbahagia Allah sehat kuat tetap iman sama Allah. Amin. Ma'asyiral muslimin hadirin semuanya para jemaah yang berbahagia, berdasarkan kajian kitab Tarul Wafidin di halaman 159. Ini diaturakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa innal abda lasnika Allah al-kafiru kan kafir. Idza kana tatalaqqu ya abdul kafir fi iqbali minal akhirati iku tetap ing dalam marang akhir, iku tetap ing dalam ngadep marang akhirat wa qitoin lan pedot minat dunya saking dunya nazala mongko tumurun ilahi marang abdul kafir. Sinten sing turun sapa malaikatul malaikat, pira-pira malaikat. Sapa malaikatun sapa para malaikat minas samai saking langit. Hadirin semuanya para bapak dan para jamaah ibu yang berbahagia. Ini diaturakan kali-kali Nabi ngeten wa innal abdal kafir. Sesungguhnya kamu orang yang kafir, orang yang musyrik, menyembah selain Allah. Wa idza kana fi iqbali min akhirah, ketika menghadap di alam akhirat, atau ketika dia kembali kalau dia sudah wafat, orang kafir sudah meninggal, maka mengkitoki minat dunia secara otomatis tidak bisa aktivitas lagi sebagaimana yang dialami pada waktu di dunia, karena sudah meninggal. Nabi sallallahu itu nazala ilaihi malaikat, maka turunlah yaitu malaikat minas samai dari langit. Jadi malaikat dari sang langit itu turun untuk apa? Untuk menghakimi simpulan yang kafir. La sujudul wujuhi kafir kira-kira ini. Jadi orang kafir itu wajahnya hitam sekali. Wa ma'am alai tetap dalam sertanya kafir musuhu utawi kan irrabi wa fayajlisuna mongkong luguh ilo malaikat mindu saking kafir madal baswari kelawan sadawane pengingat sumaya jumongko kali kamu kali teko sapa malaikat salop sapa malakul mauti sapa malaikat mati hatta ya jalisa indo lungguh indah roksi indah sahini sirai kafir fayaqulu mongko ucap ya malaikat ayat Tuhan nafsu
nafsu nyawa al-khabisatu kakol ukhruji matusir ila sukti lahi maring dunia Allah. Hadirin semuanya pada mereka berbahagia. Ternyata malaikat minas samai, malaikat kewarna yang datangnya dari langit ini langsung apa? Ma'am masuku fajlisu itu langsung duduk di sampingnya, di kepalanya si mayat. Jadi malaikat tidak sebagaimana mungkin yang kita bayangkan. Ternyata malaikat yang begitu banyak itu langsung berada di sampingnya si mayat. Dengan berada di sampingnya mayat ini, akhirnya hatta yajlisul inda sifaku ayyuhan nafsul khabisah. Wong kafir sing olong. Sing olong perbuatannya. Karena pada waktu hidupnya tidak menyembah kepada Allah, orang tersebut selalu ingkar di hadapan Allah. Makanya kalau ini zaman era beberapa puluh tahun yang silam, banyak dulur keluarga ini yang meyakini dengan adanya alam-alam gaib tadi. Kalau ini zaman sekali Pak, nanti yang bergawe ini mesti dele, biasanya sajen, rugi. Beliau itu menganggap dengan adanya diberikan sajen, itu si jenis sajen ini sini nama buih, di sini dok, macam-macam dari. Tadi Pak kecil yang lo berhenti, mana dari siapa sih Pak? Itu biasa dari pojok timur, pojok barat, utara, selatan dipasang semuanya. Macam-macam saja di paling gede ini digelek. Terdesa kok enak kuburan dan itu kuburannya masih mau. Ceritanya dia itu mau berikut ini iki sing babat desa ini. Alas sama dia sing babat alas ini. Wah itu saja gede. Berkali kadang-kadang ini zaman itu citra disimpan mana pilih nasi alit itu punya keyakinan kalau orang punya hajat itu selalu membawa tumpeng terbiru. Nah zaman dia mandungan ini pilih pulang mandungan ini dari Arab Tumo Jawa macam-macam dari orang Jawa biar di zaman sepuh-sepuh. Tapi amal sih perjalanan waktu ini termasuk tapi ini yang modern. Akhirnya dengan syiarnya agama, berkembangnya agama yang begitu besar, pelan-pelan terkikis dan pelan-pelan hilang. Sekarang ada dia seperti sudah tidak ada sama sekali. Jadi keyakinan orang-orang dulu itu termasuk dengan barang-barang gaib seperti itu, menganggap barang gaib itu yang menyelamatkan, bisa menyelamatkan semuanya. Beliau itu keyakinannya bukan Allah tapi barang-barang yang ada. Padahal orang yang termasuk simbaban alas sebagai manusia biasa, tidak lainnya kelemahan ringan. Cuma zaman dia itu, dia itu nekat sakti, bahasanya sakti. Karena di era zamannya zaman dulu Buddha. Makanya orang-orang yang di era zaman Buddha memang kita akui beliau banyak kelebihan. Kekebalannya luar biasa. Karena apa? Dengan keyakinannya, itbah dengan apa istilahnya gurunya. Zaman-zaman dulu, ilmu keluar energi yang kosong pati jenis kosongnya di dalam ruangan. Pada salah selama kurang lebih antara 3-7 hari. Begitu. Ini dituntut obat berarti siwari ada balasan. Tapi kalau dituntut dari atas yang benar, obatnya balasan berarti simpulan yang berada dalam meninggal. Soalnya mau coba bayangin tidak makan selama 3 atau 7 hari dan juga tidak makan tidak minum di dalam ruangan. Kira-kira dapat siapa?
Dia di parah malaikat engkar nanti atau di parah ini malaikat Israfil tadi. Otomatis saja, zaman biar kan mau bahagia yang tadinya. Si dipendengar orang ceramah di dalam kubur, ini mau betul jadinya. Kalau ilmu itu, termikir nanti siaran zamannya si tadi. Makanya di WC kalau panas itu, zamannya bahasa kali si tadi. Mau dek itu kan, sisanya kan Jawa Barat itu. Parno. Tapi di samping lagi lagi. Lu zaman ini masya Allah deh. Kalau ini udah kiai namanya terkenalnya kayak Sugi. Sampai saat ini terkenal banget. Cuma apa yang dilakukan dilarang karena sangat berbahaya. Berbahayanya apa? Bagaimana bahayanya itu musim rendang masya Allah. Tetapi ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam ruang lahat, dilarang karena Allah dalam banjir. Akhirnya tengah-tengah ceramah kayak ceramah. Soalnya apa? Karena ada air yang semakin lama semakin besar, akhirnya sampai kena tenggelam air. Akhirnya putus tidak bisa ceramah. Sampai pada akhirnya kejadian itu pernah sampai hampir meninggal. Karena apa? Karena berada di dalam tanah, kemudian airnya luar biasa sumbernya banter banget. Jadi akhirnya dengan adanya banter akhirnya hampir meninggal dan karena tidak bisa bernapas lagi. Ma'asyiral muslimin hadirin para jamaah yang berbahagia. Jadi akhirnya fayaqulu mengucap yaman ayya nafsul khabisah nafsu sing elek. Ukhruji ila suqtillahi. Kata malaikat Muhammad marah berduri Allah wa ghadibahu bi lan bendoni Allah fatu farraqu mawaqin bisa-bisa nafsu fi a'dha'i ing dalam irang anggota nafsu. Akhirnya malaikat yang dari langit yang begitu banyak itu menuju orang yang sudah meninggal, orang kafir yang sudah meninggal itu, apa yang dikatakan oleh para malaikat itu? Ukhruji ila suqtillahi wa ghadibahi wa bihi fatufarraqu bahwa dan bisa kira nafsu fi aqdari dalam diri anggota nafsu. Akhirnya dengan kondisi yang ada itu, makanya hadirin ini benar-benar menguatkan kelompok jenengan dikorbankan Allah suatu anugerah apa? Keimanan kepada Allah yang luar biasa. Si akhir besar kelompok jenengan bersyukur karena apa? Kelompok ini dikorbankan Allah tetap iman maulan sayang Allah. Terus kemudian mayanzi'uwa mongko anjabun ya malaikat hai nafsu kama yang zab koyok yentoh dan cabut apa asubudu apa besi bakaran. Jadi jabutin malaikat itu koyok ini sufudus mesti sih dibakar. Kira-kira mesin dibakar itu nempel dari awal pemandangan. Saya pulau dari situ tadi. Makanya yang namanya ruh di saat keluar dari raga seseorang, masya Allah, sakitnya luar biasa. Makanya para ulama, para kiai memberikan dijelaskan di dalam kitab tafsir Yasin itu ada keterangan jika orang yang mau wafat meninggal itu makanya dibacakan surat apa? Dibacakan surat Al-Mulk, dibacakan surat Yasin. Surat Al-Mulk itu meringankan keluarnya ruh dari simpulan yang sedang nazar. Di surat Al-Mulk itu
surat juz 30 yang pertama, Tabarakalladzii dan seterusnya. Itu biasa dibaca pada waktu orang pada waktu nasyid. Dan juga kadang-kadang yang dia baca kamari mati, suwe kamari mati. Biasanya dibaca surat Yasin supaya apa? Cepat kalau waras diberikan segala dengan sembuh. Jika sudah waktunya segera dipeluk oleh Allah. Karena apa? Orang masa itu kadang berjam-jam, karena berhari-hari tidak meninggal. Karena dia apa-apa bisa baca mati, kayak kopi, baca minta minum terus sudah bisa. Maka di kesenangan yang kopi biasanya kopi kayak kopi kaisa. Oh, kesenangan yang baru kopi. Kalau ada kopi sepaling enak, ada kopi dong. Ternyata di baca ini tertutup semuanya. Oleh-oleh bilang tapi ternyata tidak bisa. Kayak apa yang ngomong, ini baru. Mulut dari kira ngomong, tapi ternyata di omongan di baca masuk dan merasa panas, merasa haus dan seterusnya. Tapi ternyata diberikan apa saja tidak bisa. Baca tidak. Inilah hadis semuanya pada yang berbahagia. Dan tanda-tanda bagian orang yang sudah pada bagian orang yang meninggal di saat kondisi seperti itu merupakan tanda yang real, menandakan orang tersebut itu pada akhirnya akan mendapatkan apa? Adab laknat sampai asalnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Beda kami tiap ahli ibadah, tiap ahli sholat, yang sedang berjuang, kadang-kadang meninggal keluarganya, masya Allah, orang kami. Kadang-kadang mau meninggal beberapa hari terus merangkak. Orang-orang yang selalu zikir, selalu ibadah kepada Allah itu sudah tahu bahwa akan meninggal tanggal sekian, jam sekian, hari itu sudah tahu. Makanya seringkali saya aturan dalam panjenengan, begitu mau meninggal istrinya dipanggil, anaknya disuruh pulang semuanya. Begitu disuruh pulang semuanya, pesan-pesan semuanya. Karena beliau tahu, kadang-kadang kalau tidak ada coba, kiai mau meninggal itu pada semasa hidupnya bahkan nanti cerita dari istrinya. Juga tidak cerita pada siapapun, sangat dirahasiakan. Ternyata si kiai tersebut punya istri dua. Lah karena punya istri dua ini juga punya anak. Bujuk dia berarti. Akhirnya karena berwani saja dari sini, saya jangan melanjutkan. Nek Agus mati, wis rasa matinya saya sulit. Ini mengeluh memanggil salah satu temannya, untuk paling tidak dicelup, tolong bersama. Rasanya aku tidak sulit mana oleh kamu. Aku ini berbujuk, omai lagi ini, jenenge ini, aku biar dulu. Ojo sampai anak ini, aku biar anak cinta ini. Betul asal, saudara kan tunggal bapak siji, sudah boleh. Makanya beliau itu berpesan kepada salah satu temannya. Begitu meninggal teman, akhirnya diceritakan bahwa suara panjenengan ini beliau pesan dan tolong gak ada bujuk manis lain dengan omai ini, jenenge ini, gak ada anak kalian namanya ini. Itu disampaikan setelah beliau wafat. Orang tersebut termasuk kiainya orang Surabaya umur 100 tahun lebih. Itu seperti itu. Termasuk dulu itu pendirinya Ormas Surabaya, namanya Kakak Syukur Asnantari. Jadi beliau itu sangat ahli dalam bidang merawat jenazah. Karena dengan kalian itu sangat dekat, tapi kalau baru cerita dulu, zaman memang salah satu teman yang dekat dengan beliaunya, yang usianya mungkin di 100 tahun, usia itu 100 tahun. Maka seluruh muslimin semuanya pada orang yang berbahagia. Jadi itu hal-hal yang kaitan kadang-kadang
namanya seseorang itu tidak ada yang sempurna. Soalnya apapun, kayaknya kan secara hukum boleh, tapi secara umumnya kaki yang gak satu, nah itu 2000 biasa agak sing ngomel dari dulu bisa itu, lo malah kaki ya gitu, bisa dan sebarang gak rapi, lalu biasa itu. Ini kejadian yang nyata seperti ini. Makanya kadang-kadang ada seseorang itu memang ya bakat dia itu sih bakat kelewatan. Artinya apa? Masih jujur tidak ada masalah. Bujur telur gak masalah. Kadang-kadang orang sih karena mau segede kata-kata. Dulu kayak ngomong kayak orang yang segede kata-kata. Ternyata memang orang itu punya wadah sendiri. Makanya kalau kita ibadah samping dia mau coba itu sih namanya sing sepuh itu. Beliau kan istri kata dari hingga sampai sekarang beberapa bulan yang lalu istri yang pertama itu meninggal. Padahal usianya sekarang sudah hampir 100 tahun. Ya Husain sebenarnya. Yang Husain mau coba itu. Ma'asyiral muslimin para jamaah yang berbahagia. Jadi para malaikat itu umur datang si fulan yang kafir itu. Waqadibi fatufarraqu fi aqdarihi kulliha wa yansibuha kama yansubu as-sufu minasufufi mabruri saking rantai daging kang dan lesin wayang qadi'ah mongkoli medel mahas persertani rantai al-uruku apa biro untuk cilik wal asobulan otot gede saya kuduha mengwarnuli medot yomane kan wanita akhodaha lantar kalah medot yomane kan hari nafsu. Hadirin semuanya para jamaah yang berbahagia. Kenapa orang yang meninggal kadang-kadang susah meninggalnya, sulit meninggalnya? Karena memang sesuai dengan kondisi amal perbuatannya. Dengan perbuatan yang tidak baik itu akhirnya menjadikan orang tersebut susah di saat akhir hayatnya. Mati, buatan mati. Sebagaimana yang ada orang yang kafir ini, akhirnya fayaqati amal al-uruqo, akhirnya segala apa yang ada dalam tubuhnya, termasuk otot yang kecil, otot yang besar, semuanya dihancurkan oleh para malaikat. Wa idza aqada alam takarani padon ya malaikat nafsu lam yatuhu mongko ora ningali ya malaikat nafsu fi yadi indal tangan malaikat, sampai para malaikat itu tidak melihat kondisi yang ada yang dialami si fulan tersebut. Tentu ini lemahnya tidak bisa membayangkan bagaimana beratnya orang yang semasa hidupnya tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadirin semuanya pada jamaah yang berbahagia. Soalnya kadang-kadang kalau kita amati masih banyak orang-orang yang mengikuti aliran kebatinan. Lagi ada makna itu teman konco. Zaman dusun itu duit padepokan, namanya padepokan. Itu khusus nomor mengenai sampo dharma gandul. Jadi ternyata di era zaman itu banyak sekali pengikutnya.
banyak sekali yang mengikutinya, terutama orang-orang yang tahu sholat, yang dia sudah sholat baca, diajak ngomong sena, dikai penawaran, sing mantep, awak kalau rezeki ini akeh, ayo melo aku, masih kan yang berjalan kalau kita kau dewi, kira-kira kita sombong saja. Dan akhirnya dengan berbagai macam bujuran seperti itu, akhirnya banyak yang mengikuti Pak. Tapi sama ini dia pun sudah meninggal. Karena pun jadi perbuatan akhirnya ibunya. Lu juga ini Pak zaman kita ada salah satu ustaz terus ngalang-ngalangi luar biasa. Sembarang ini luar biasa. Tapi herannya mudah sekali kita mengikuti. Pada saat itu orang yang sangat yang dikatakan dia alamat. Karena apa? Ajarannya hampir sama kayak Syekh di Jenan. Soalnya di kewangian 9 wali pada saat itu ada salah satu yang namanya di zaman itu ada yang namanya Syekh di Jenan. Syekh di Jenan itu masya Allah ini ajarannya luar biasa. Banyak sekali orang yang ikut mengikutinya sampai pada akhirnya karena apa? Karena di antara ajaran yang diajarkan oleh Syekh di Jenan yang bahkan oleh Allah itu gak mau memastikan adik sholat, cukup dibatin top dua itu. Akhirnya lama-lama apabila proses di Jenan seperti itu, ini sangat membahayakan bahwa secara hukum Islam belum banyak harus ibadah dari Nabi Muhammad SAW. Yang namanya orang Islam itu harus mengikuti syariat yang telah dijalankan Rasulullah. Karena Kanjeng Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana yang aku lakukan kata Nabi. Jadi Kanjeng Nabi sholat sebagaimana sekelomanya lain. Lah apa sih kelomanya lain itu tidak lain semuanya adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Saking hati-hati Kanjeng Nabi masya Allah, yang malam Kanjeng Nabi tidak pernah lepas selalu sholat malam, tidak pernah selalu sujud namanya Allah. Sampai sejenis istri Kanjeng Nabi Siti Khadijah matur ya Rasul, panjenengan tiap hari selalu sujud, panjenengan tiap hari selalu sholat, tiap hari tiada henti, sampai terjadi kaki panjenengan bengkak oleh mata. Apa yang diatur Siti Khadijah? Meskipun panjenengan pada sholat wahya Rasul, panjenengan dijamin oleh surga oleh Allah masuk dalam surganya Allah. Tapi jawabnya Kanjeng Nabi Nawawi, aku sholat hari ini adalah saya peruntukkan untuk umatku yang dilakukan Kanjeng Nabi, supaya umat Kanjeng Nabi yang selalu ibadah kata Rasulullah diberparing oleh Allah selamat dari sampai selamat akhirat. Padahal Kanjeng Nabi itu dijamin oleh Allah masuk surga. Makanya kalau ada apa di era zaman sama ini ada orang menyatakan masihkan sholat apa-apa, simpan ini artinya ini. Itu termasuk bagian ajaran yang diajarkan zaman Syekh di Jenan. Makanya sampai pada akhirnya karena Syekh di Jenan ini sangat membahayakan, sepakatlah 9 wali Syekh di Jenan akhirnya dihukum apa? Hukum mati, potong parinya. Ini kesepakatan para 9 wali songo. Karena apa? Karena saya sangat membahayakan umat di zaman para wali songo. Lah ternyata di era-era sama ini juga masih ada ini. Mungkin pelajaran ini buatan menunggu. Di tempat-tempat tertentu di Surabaya itu rasanya ngobrol zaman Kiai Dr. Morar itu ada salah satu ustaz Rindu Masuk Ali yang ceramah pinter. Tiap hari aktivitasnya menghafalkan Quran, kitabnya pinter, ceramah yang enak. Wahai Jumatan tidak pernah Jumatan, coba bayangkan. Jadi cincin ini bunyinya wahai Jumatan itu kabeh santri lanang mesti Jumatan atau masjid. Si fulan ini baru Jumatan, kok turun di kamar.
wae poso gak poso. Sing penting batine poso, agak bisa seperti itu. Padahal aturan syarat untuk pelaksanaan puasa tidak makan mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu batal poso. Termasuk bagian aliran kebatinan. Akhirnya oleh kiai keluarga dalam akhirnya sepakat dikeluarkan. Nah pada saat itu orang mesti kayak tempat tinggal dengan istrinya. Inilah bagian daripada contoh. Jadi makanya kadang-kadang ada santri pada waktu di pondok pinter ada ukuran. Kalau nanti pada waktu di setelah pada waktu di pondoknya sukses ada ukuran. Kadang-kadang santri sama desa ngaji di pondok pada waktu duduk kayak sokong. Tapi karena khidmahnya oleh kiai kemenangan, taatan dari kiai kemenangan, ibadah yang tertata dengan baik, masya Allah. Sampai pada akhirnya lagi ada koncoba dia ini mengaji guys, tapi bagi masya Allah taatnya luar biasa. Jadi dia itu semasa pada waktu pondok selalu kali pulang sering ziarah ampel barangkali dulu selama beliau pada waktu di pondok. Karena pada saat itu menikahnya lebih dulu, akhirnya setelah menikah hingga sampai sekarang ini bicara ketemu. Tapi alhamdulillah dengan khidmah kiai, padahal dia itu mari ngaji kan langsung ambil di podium, biasanya dibatang ke topi atau dewi. Oh, dewi berjam-jam. Maka di saat ini masya Allah di masyarakat dari takbir masjid, dari kiainya orang situ. Ini kadang-kadang salah malah nggak masuk akal. Apa di balik rahasia yang ada khidmahnya kiai, taatnya namun kiai. Ma'asyiral muslimin semuanya para mereka berbahagia. Terus kemudian tarfata ainin kelawan saka dewe bibat. Hatta ya'uduha mungkon modut iya malaikat. Ha'im sujud nafsu. Fajat adwa mongkon dari aki iya malaikat nafsu. Fil tilkal masukiin fitil kal masuki mengkono ulsirabu wa yukhraju mawadato akhir ya nafsu minha saking masuk kaan tani rihi sifatin koyok basini ambune bakar fayas atu mongkobor podo munggah ya malaikat dia telah nafsu fala yang mongko orang terlibat dia malaikat ala malaikat ini atasi sang gerombolan minal malaikat ini saking tetap saking biro-biro malaikat. Hadirin semuanya para bapak ibu dan para jamaah yang berbahagia, ternyata apa yang dilakukan para malaikat itu dengan sifulan yang saat wafat dalam kondisi kafir itu lampian kuat. Jadi para malaikat itu melihat fiyadihi torfatan ainin. Hatta yang dua fayat suat fitil kamasuhu, ternyata nafsu tersebut masalah bau masih banget. Ternyata ruh tersebut baunya puas sekali. Fala yang murubia ala malaik minal malaikati illa qalu ma hadhihi. Qalu ucap ya maka ma hadhihi Allah. Tetapi ini ar-ruhu al-khabis. Akhirnya malaikat bertanya terkait ruh yang baunya basi itu. Apa ruh yang baunya basi itu? Fayaqulu mawa'u ucap ya malaikat ruhu fulanin, iya ruhu fulan, fulanin bin fulan, di akbafik lawan wih olok-oloni asma'i biro
hingga tumeka ya maka dia telah nafsu. Ternyata malaikat lain menanyakan, apa bau yang sangat menyengat, bau yang sangat busuk sekali. Ternyata para pekerja saya puluh ruhu fulan bin fulan. Ternyata itu adalah ruhnya fulan bin fulan yang semasa hidupnya tidak pernah ibadah namun Allah, selalu meningkat kepada Allah di akhir asma'ihi, terkategorikan sebagai orang yang jelek namanya di tengah masyarakat. Hari ini dengan adanya dalam negeri, panjenengan sebesar ini adalah noto sejarah. Maka noto sejarah membuat sejarah yang baik. Alhamdulillah semasa hidup beliau membuat sejarah termasuk di Masjid Miftah Muda ini. Dengan kebersamaan yang ada, akhirnya muncullah masjid di pojok kuburan. Ini kan tidak kita bayangkan Pak, masjid panjenengan bisa mendirikan masjid yang ada di dalam seperti ini, tidak ada bayangan. Biar itu ilmu zaman awal ini welek, bangunan itu salah welek. Enggak, kita bayangkan jamaah ini keluar ilmu, jamaah salah subuh Pak, berbuat itu masya Allah. Kata dia nama remian itu, lu biarnya kan itu kan bawa aku apa kampur ini. Rumahnya memang baik subuh jamaah berkata subuh biar ini lo terlupa di mau berkata. Tadi selalu banyak sekali perubahan macam di era tahun 2000-an. Karena kalau masuk ini tahun 2000. Zaman Baja. Iya zaman Baja. Jadi orang perubahan itu biasa Pak, orang yang remi kena jemput mata. Lo biasanya dermapan, orang itu dilalui di gegeran. Ilingan. Akhirnya ngomong ini jadi zaman pianis kalau selalu mendoakan mugi-mugi dulur-dulur kanca makan ini diparing amunah hidayah. Kadang-kadang di bawah tiang ini Pak, yang adu-adu pemahaman itu seiring perjalanan waktu Pak, Allah memberikan hidayah. Kadang-kadang rasa barangkali berjuang khidmat, termasuk apa yang ada sekarang ini kepentingan itu benar-benar. Alhamdulillah. Memang yang namanya perjuangan itu butuh nomor istiqomahan. Selalu kita doakan yang terbaik supaya nomor dibani supaya mohon hidayah sakinah azan Allah. Jadi intinya bapak bisa ini monggo nandur api gaya jenis sing api loh. Gaya jenis sing api penting membuat sejarah pengadilan. Sampai pokoknya wafat meninggal, masya Allah, nek punya sejarah yang baik. Dia bapak masya Allah ewangi ke masjid. Dia bapak mungkin pejuang di masjid Miftah Muda. Ya namanya dunia anak ini bangga kalau punya orang tua itu benar-benar diingat semasa sejarah yang ada di itu terbikin. Tapi beda kalau ada anak punya sejarah yang tidak baik, orang tua ini sampai perbuatannya jelek, meninggal, masya Allah. Pernah kejadian dia meninggal di tempat yang sangat mengenaskan. Setelah minum minuman keras, zina, kemudian meninggal. Akhirnya masuk ke semua media, TV, macam-macam. Zaman biyen yang memorandum, masya Allah. Waktu itu kalau sudah kejadian seperti itu, masya Allah, sih jadi memorandum oleh isu kalian leren. Mau jadi tetap orang bahwa biro entek. Biro Pak, kejadian itu tidak di Surabaya desa sama mau. Mau apa? Meskipun itu bahas kejadian itu di rumah. Sama-sama lah, mau tetap hampir bicara. Zaman ini waktu bahas orang memorandum. Akhirnya dalam kejadian yang sebenarnya kayak apa? Bukan sampai yang namanya orang tua terjadi seperti itu yang namanya anak mesti izin, anak izin. Wajah-wajahnya sekolah bapak mati, namanya tempat
kalau di hotel dalam kondisi tidak memakai baju. Jadi nggak ada saking pada minuman keras, zina dan macam-macam. Akhirnya yang namanya anak sampai akhirnya malu dengan teman-temannya. Akhirnya ibu ada sekolah isi nantinya dia cek pada. Jadi waktu harusnya awak bisa sekolah pindah, terus sekolah mau sampai ke sekolah. Zaman lagi ke sekolah ini jadi apa? Di zaman sama itu anak itu untuk disekolahkan. Makanya banyak program pemerintah. Kalau ada anak yang tidak mampu sama ke sekolah gratis Pak, SD, SMP gratis, SMA, SMK dibayar, yang masih bayar, yang masih gratis. Tadi di sekolah api dia bayar anak. Oleh apa? Menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Cuma pemerintah kota itu kadang-kadang yang lari sekolah masih lulus berapa tahun kan, kaisar dulu ijazah. Akhirnya oleh sekolah dikai fotokopi. Dengan adanya fotokopi ini kan, dia dicatat dalam nama-nama pekerjaan. Lah, sama ini ada program pemerintah kota jika ada anak, keluarga, saudara yang sekiranya putus sekolah atau lulus sekolah, kemudian tidak bisa melunasi 5 tahun gak lunas, memang gak dibayar untuk membayar modern. Artinya pemerintah kota itu membiayai atau melunasi si anak yang sudah lulus sekolah tapi tidak mampu melunasi SPP-nya. Makanya jadikan pemerintah itu dulu pada itu sangat dikoordinasikan oleh Insya Allah belum bantu. Pengenami akan keluarga dulu semua main ke arah yang ini. Sing bocor kabeh, rapuh, gendeng ini tembok itu juga bisa diajukan di pemerintah kota. Linknya melalui Basnas Surabaya. Masyaallah muslimin semuanya pada yang berbahagia. Jadi ternyata simpulan yang baunya busuk itu adalah orang yang semasa hidupnya selalu ingkar dan tidak menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak suatuna mengopar-opar dia malaikat. Dia melawan nafsu, fala yaqulu mengopar lima. Dia malaikat ala malaikat yang ada nafsu. Minal malaikat saking kata saking malaikat ila qalu amin pada ucap dia mahadi opo utawi aruhul obisatu lalu kapal kaya bulu ngomong ucap dia malaikat apa rusinya itu ruhu fulanin bin fulan biabbahi kami Allah asma'i asmirodir asma'i fulan hatta ya bangunan juga kemampuan malaikat dia langsung kila sama itunya maring langit kila sama maring langit kan par wa yastaftifuna mongkong jalur dan buka lawang dia malaikat malah juga mongkong orang dan buka lah apalah asma. Jadi ternyata bulan yang baunya busuk sekali menjadi perdebatan para malaikat. Perdebatan bagaimana? Hak dia ila sama itu dia fayak dikhuna fala yuftahula semua orang Rasulullah SAW. Hingga menjadi perdebatan. Karena apa? Ruhnya tidak diterima oleh Allah. Karena ruhnya tidak diterima oleh Allah, fala yuftahula summa orang amaluli moco sapa Rasulullah SAW. Hadi ini al-ayat
la yufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna jannah. Di akhir umurlah ayat la yutaku orang dan bukan ati la bermanfaat abwabus samai opir berlawan langit wa la yadkhuluna lan ya malaikat al-jannah dan surga. Artinya dinas orang kafir itu masuk ke dalam neraka selama semasa hidupnya tidak bertobat kepada Allah. Makanya hadirin semuanya para jamaah sekalian, orang yang selalu ingkar namanya azab Allah, orang yang tidak menyembah pada Allah, masya Allah azabnya luar biasa. Sampai pada akhirnya orang tersebut wala yadkhulunal jannata, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Hatta yalijain lalian lebu Allah al-jamalul muntoh fi summi'in dalam bolongani sumir khiyatin dalam bolongan jarum sumaya bulu maqaruni dawu sama Allah sumaya bulu maqaruni dawu sama Allah ta'ala utubu maqah utubu nyatakan sirabe kita bawa ini buku catatan amal kafir Fisijinin ing dalam sijin sumat atau sumat tatarhu mongkoli dan mencalaki apa arruku apa kue kafir torhat ing lawan dan mencalaki summa Qur'an kali motor sabar suruh waman yusyrik billahi faka'annama kharaja minas samai wa taqattafu wa ma yusyrik waman iki ayat yusyrik utawi lamun menyebutkan billahi lawan Allah faka'annama mongko kaya faka'annama kharrami faka'annama kharra minas samai mongko kaya jumlah iyawan minas samai saking langit. Akhirnya dengan kondisi yang ada itu hari semuanya para pendengar sekalian, orang yang kafir, orang yang menyembah selain Allah, sampai pada akhir semuanya Allah Ta'ala untuk kita bifisijin summa tatarhuruhu tarhatan. Di orang tersebut menerima catatannya, bahkan dirinya dilemparkan oleh Allah, dilempar oleh para malaikat, dilempar kemana-mana ke neraka, dan semuanya itu sesuai dengan amal dan perbuatannya. Makanya saat orang semuanya sama kumpul di padang maksa yang pondok memohon pertolongan sangat Allah, karena emosi ibadah, emosi sholat, lewat jembatan Siratal Mustaqim yang panjangnya baina sama wal sing dawane antara langit dan bumi. Ini sarana loba tidak akan mampu melewati jembatan tersebut, tapi termotivasi bahwa akan mudah melewati jembatan itu dengan cara apa? Dengan amal ibadah lawan. Karena jembatan Siratal Mustaqim itu nek wong Jawa-Jawa ngarani rambut campur sing cilik sama masih dibagi kira-kira cilik sakit. Lah jembatan Siratal Mustaqim itu masya Allah tidak hanya dibagi tapi langit luar biasa. Itu kalau orang tidak amal perbuatan yang baik baru melewati langsung karena langitnya luar biasa langsung terjatuhkan, teriris dengan jembatan tersebut. Tapi orang yang amal ibadahnya baik, ahli zikir, senang maca sholawat, amal
yang lainnya juga didukung dengan tetangga saya, senang nolong konco, senang nolong orang lain, senang bantu orang lain, senang berjuang macam-macam. Sehingga semasa hidupnya dinilai semuanya orang mengatakan menilai baik amal bukan dia. Orang itu bukan sakit diri itu. Tidak bisa dinalar. Makanya pada waktu orang wafat meninggal, dia kalau amal ibadahnya saya, masya Allah, sinolati sama dengan kadang-kadang lebih dari 40. Orang yang semasa hidupnya wafat meninggal di sholat itu lebih dari 40 alamat memperkenalkan orang tersebut adalah husnul khotimah. Jadi kemudian setelah itu disaksikan semuanya bahwa disaksikan di si bulan ini saya nama Allah biasa berarti saya nama bahasanya saya nama saya. Kadang-kadang pun ini ngomong nama eleng gitu jawab api jawab api mau pertanyaan eleng nama eleng tapi kadang baru kemana jadi itu jawab saya nama saya jangan jawab saya. Kadang-kadang nanti yang jelas nakal saya nama Allah. Kadang-kadang yang ini kawan jawab kan jelas sekali ada di ngomong mana dulu tapi ini mau jadi pintar banget pak kemudian pintar banget kan itu ngomong terus timbangannya jadi mudorot jadi begitu kadang-kadang jadi mudorot jadi kadang-kadang kalau ini kadang-kadang coba tombol ini zaman jadi yang Spanyol orang Spanyol itu enten salah satu tetangga itu agamanya Muslim tapi anak-anaknya semuanya itu Islam agama. Lalu dia mau meninggal itu ngeten anak usah ibu bulan dulu kajian dokter Islam yang membacarani dia langsung mau diikrarkan diikrarkan Islam mengucapkan kalimat syahadat dikirim pada saat itu saya itu dia dulu kapan dia mau kesesat ini sakit di secepatnya secepatnya jam-jam karena yang saya lihat itu jangan pergi itu dan akhirnya ibu mater yang terbuka kita dia Jawa biasanya kalau ini punya rencana api elek mau api mesti bagi sodakoan bencana mungkin tambah saya lebih saya balik dicepetan dikali sodakoan umat ini pun untuk masyarakat ini pun akhirnya dilakukan Allah dari sampai Robert Islam dari sampai saudara dan sakit di bawah rumah sakit karena sakitnya 2-3 hari 4 hari pertama harus di bawah rumah sakit di bawah rumah sakit bilang dan obat waras tambah pada akhirnya si bulan tersebut meninggal dunia karena meninggal dunia anak-anak Islam lagi atau secara Kristen atau Kristen dari akhirnya mengatur keluarganya itu terjadi Pak Mudin itu ibu pulang tidak semua berislam urusan jalan posta tapi dulu nanti kerana itu terus pokoknya caranya apa dengan sholat jadi supaya orang Islam jadi akhirnya Pak Mudin itu berpur tapi karena Mudin itu cerdas terus Pak Mudin sampai tak bayar kilo itu dibayar kilo tak bayar semuanya gitu kalau sholat akhirnya Mudinnya disolatnya sama Mudinnya Mudinnya cerdas dia disolatnya tapi niat nyolati bukan niat nyolati mayat tersebut akhirnya disolati dikubur secara Islam akhirnya di rumahnya ngomong masih bertentangan Mudin ngerti tidak mungkin Mudin nggak ngerti tidak mungkin aturan semuanya itu karena sebelum jadi Mudin itu mesti ada yang namanya pembekalan dari Mudin. Hari ini semuanya para pendengar sekalian, alhamdulillah memperkenalkan saya kira cukup untuk bermanfaat bahwa kepentingan di dunia wal akhirah. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kami akhiri wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.